Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya ya, selamat pagi. Nah, sekarang ibu bertanya dulu, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Hendaknya nanti setelah kita pulang pun begitu juga ya. Jadi anak-anak ibu itu agar hatinya bahagia, senang, baik datang ke sekolah maupun pulang ke sekolah, hindari pembulian antar sesama teman sehingga bahagia datangnya, pulangnya pun bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, bagusnya kita berdoa. Oke, silahkan disiapkan dulu ketua, baca doa sama-sama ya. Silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa proses belajar mengajar kita nanti lancar. Oke, selanjutnya ibu akan ngecek dulu kehadirannya ya. Coba lihat kiri kanannya, siapa yang tempo? Apa kabarnya? Sakit kakinya. Kenapa sakit kakinya Naya? Bengkak ya. Mudah-mudahan Afsal cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita di sini untuk belajar bersama ya. Oke, selanjutnya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita, negara Republik Indonesia ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada baiknya kita melakukan salah satu lagu nasional. Oke, silahkan berdiri. Bu minta salah satu untuk pemimpin di sini. Yang lainnya bersikap siap, ya. Yang bagus duduknya, ya. Oke. Dengan menyanyikan lagu nasional tadi yaitu Garuda Pancasila. Ibu harapkan anak-anak ibu memiliki rasa cinta kepada tanah air dan mau mempertahankan serta
mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan para pahlawan kita ya. Mau anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana kita terbentuk di dalam rahim, mulai dari embrio sampai janin, sampai bayi, ya enggak? Sampai balita, sampai anak-anak. Ya. Sekarang kita belajar lagi proses masa kita remaja, ya enggak? Pada masa peralihan anak-anak ke remaja, biasanya itu mengalami perubahan, ya enggak? Ada perubahan fisik. Masuk ke situ, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Nih, tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita di sini untuk hari ini ada 3, ya. Yang pertama, melalui pengamatan video, nanti ibu akan menayangkan video. Diharapkan anak-anak ibu nanti bisa berdiskusi dan mengidentifikasi perbedaan ciri fisik pada anak-anak ibu nanti. Hari ini melalui analisis studi kasus, peserta didik dapat merumuskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ya, dari nanti video yang ibu tayangkan, kalian lihat nanti bagaimana cara merawatnya agar dia sehat dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, melalui kegiatan refleksi diri, nanti anak-anak ibu mampu menunjukkan sikap positif dan percaya diri. Setelah tahu nanti apa itu pubertas, ibu harapkan anak-anak ibu itu nanti bisa atau dapat memiliki sikap positif sehingga nanti pada masa pubertas anak-anak ibu nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bisa dipahami itu anak-anak ibu? Bisa. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, ya. Sebelum kita belajar, nanti anak-anak ibu akan mengadakan beberapa langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, nanti anak-anak ibu mengamati video yang ibu tayangkan. Yang kedua, nanti ada diskusi, baik diskusi mengenai video maupun LKPD yang akan kita kerjakan. Terus nanti ada presentasi. Presentasi itu apa? Perwakilan kelompok masing-masing nanti ke depan membacakan hasil LKPD yang anak-anak ibu buat. Ya. Udah sering kita lakukan itu? Udah. Kemarin-kemarin juga seperti itu ya. Ada perwakilan kelompoknya ke depan membacakannya. Oke, yang selanjutnya nanti anak-anak ibu ada mungkin hiburan, melakukan game kita nanti atau kuis. Terus yang terakhir nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran. Agar anak-anak ibu nanti mengetahui sampai di mana yang anak-anak ibu pahami apa yang kita pelajari hari ini. Apakah perlu nanti kita melakukan remedial, ataukah sudah tuntas kita hari ini sesuai materi yang sudah kita pelajari. Ya, itu diukur nanti dengan hasil evaluasi. Dan untuk penilaian prosesnya, keterampilan kamu selama berdiskusi nanti, yang namanya berdiskusi itu bagaimana? Kerja bersama-sama, ya. Jadi ibu harapkan nanti anak-anak ibu tidak ada nanti yang main-main ketika kerja kelompok, karena ibu nanti akan patok waktunya. Dalam sekian menit harus selesai, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita berdulu kesepakatan kelas kita. Mau anak-anak ibu? Oke. Karena hari ini kita akan belajar mengenai masa pubertas. Ini mungkin sudah ada anak-anak ibu yang mengalami, ya. Sudah mulai ada terasa-terasa nanti. Apakah betul itu tanda-tanda pubertas? Anak-anak ibu nanti mengetahuinya setelah kita belajar. Ya. Jadi dalam pelajaran hari ini karena sedikit sensitif yang akan kita bahas, kita buat kesepakatannya tidak ada. Yang pertama, tidak ada menyorai teman ketika teman salah menjawab. Sepakat? Sepakat. Yang kedua,
Tidak ada nanti ngejek atau menjatuhkan mental teman nanti selama kita belajar. Wis kamu seperti itu, wis kamu seperti tidak ada. Mau? Sepakat? Karena ini tujuan kita naik membahas ini memang perlu. Karena ini lawan nih, anak-anak ibu ini lawan. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti, ada baiknya kita belajar. Kita pelajari sehingga nanti ketika kamu praktek di kehidupan sehari-hari tidak ada yang keluar dari aturan masa pubertas. Bisa anak-anak ibu menjaga diri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kegiatan inti, nah, coba tepuk bahagia dulu. Bahagia. Selalu senyum, bahagia, cinta dan sayang, antusias, yes, yes, yes. Oke, ya. Apakah ciri-ciri fisik anak-anak ibu yang sekarang sama enggak pada saat kelas 1? Apa yang berbeda? Coba sebutkan. Tingginya bertambah. Oke. Terus apa lagi? Umur udah jelas. Nah, apa lagi? Coba lihat di atas bibir. Sudah mulai ada tumbuh kumis. Kalau yang perempuan coba apa? Nah, itu tadi sudah tidak boleh seperti itu. Apa? Di bagian mana yang berubah? Pinggul. Terus apa lagi? Payudara. Ingat tadi sensitif ibu bilang tidak ada tertawa menertawakan, ya. Ini tujuannya kita untuk belajar. Jadi pada perempuan sudah mulai terlihat ada perubahan fisiknya yang berubah. Bagian dada, payudaranya dulu kecil, sekarang sudah mulai tumbuh. Perlu tidak dirawat itu anak ibu? Perlu. Yang laki-laki, dulu tidak ada ini, ya enggak? Mulai berbayang, tidak ada berbayang bulu-bulu halus di atas ini. Sekarang bagaimana? Udah ada yang mulai kelihatan, ya? Udah ada yang mulai kelihatan. Itu dia. Sudah adakah anak-anak ibu yang merasakan perubahan terhadap diri sendiri? Ada. Ya. Coba dulu Adam, perhatikan perubahan fisik apa yang ada pada Adam. Apa yang bisa kamu lihat? Udah mulai nampak berbayang bulu sedikit, iya tak? Iya kan? Nah, coba kalau Beza, pandang dulu. Oh, siapa? Nabeza. Apa nampaknya yang berubah? Apa nampaknya yang berubah? Di bagian dadanya sudah ada yang mulai tumbuh, namanya payudara. Itu salah satu ciri-ciri fisik pada anak-anak ibu yang sudah mengalami pubertas. Apakah anak-anak ibu yakin masa pubertas itu sama-sama dialami serentak? Tidak. Sekarang ibu tanya, siapa yang sudah mengalami pubertas? Oke, ada 3 orang. Oke, silakan turunkan tangannya, ada 3 orang. Itu salah satu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Oh, Adam tadi sudah mengalami dia katanya? Tidak. Berarti sama enggak datangnya masa pubertas itu? Enggak sama. Oke, sekarang yang perempuan. Siapakah yang sudah haid? Baru 1 orang. Yang lain belum. Kenapa? Karena belum muncul sama dia. Jadi masa pubertas itu tidak sama datangnya. Tetapi rentangnya itulah umur 10 tahun sampai 16 tahun. Ya. Itu dia. Ya. Sekarang kita untuk lebih jelasnya ibu akan tontonkan video. Oke. Oke, anak-anak ibu semuanya, coba diperhatikan. Ini ada video ibu tayangkan, silahkan kalian tonton. Nanti ada kuis, jadi harus diperhatikan ya. Di LKPD pun nanti ada yang dibahas di sini. Jadi kalau tidak diperhatikan oleh anak-anak ibu
itu? Tidak. Nah, tidak. Jadi tolong diperhatikan ya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pubertas pada remaja. Sebelumnya, yuk perhatikan dulu beberapa pertanyaan berikut ini. Let's check it out. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, berapa usiamu saat ini? Kedua, apakah usiamu sudah masuk masa remaja atau belum? Ketiga, apakah kamu sudah menjalani pubertas? Empat, apakah pubertas terjadi pada laki-laki dan perempuan? Dan lima, apa saja sih ciri-ciri dari pubertas? Nah, jika teman-teman masih merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita pelajari bersama. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian. Apa sih pubertas itu? Lalu yang kedua, usia pubertas. Pada usia berapa kita disebut memasuki masa pubertas? Yang ketiga, tanda pubertas pada perempuan. Apa saja sih yang bisa terjadi pada tubuh perempuan ketika memasuki masa pubertas? Dan yang terakhir, tanda pubertas pada laki-laki. Apa yang terjadi pada laki-laki ketika masuk masa pubertas? Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kata pubertas atau biasa yang disebut dengan kata puber. Masa remaja adalah masa kita memasuki pubertas. Jadi, pubertas didefinisikan sebagai masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa, atau di mana terjadi perubahan fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ-organ reproduksi menuju dewasa. Biasanya, pubertas juga disebut dengan akil balik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kapan ya aku memasuki masa pubertas? Jadi teman-teman, seseorang dikatakan mengalami pubertas dimulai ketika usianya Ini katanya 9 sampai 12 tahun ya. Itu ada yang 10, ada yang 9. Lalu Ada yang gimana sih bersifat. kita bisa tahu bahwa kita udah memasuki masa pubertas atau belum? Jadi caranya teman-teman dengan melihat ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Primer artinya adanya perubahan dalam tubuh yang meliputi hormon dan organ kelamin, sedangkan sekunder merupakan perubahan yang tampak dari luar. Ciri-ciri pubertas primer pada perempuan adalah mengalami menstruasi. Menstruasi merupakan proses yang pasti dialami oleh semua perempuan untuk menjadi dewasa. Tandanya adalah keluar darah dari alat reproduksi wanita. Jadi teman-teman jangan takut, jangan kaget apabila kalian mengalami menstruasi, karena hal itu merupakan sesuatu yang wajar ketika memasuki masa pubertas ya. Kemudian, ciri-ciri pubertas sekunder pada perempuan atau yang tampak dari luar antara lain: 1. Badan bertambah tinggi dan besar, pinggul melebar. 2. Payudara sudah mulai membesar. 3. Mulai tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin. Dan 4. Biasanya perempuan sudah mulai mengalami jerawat. Jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana ciri-ciri primer maupun sekunder pubertas pada perempuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, perubahan primer, yakni laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah ini merupakan ereksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Seiring bertambahnya usia, momen mimpi basah semakin jarang dan sulit terjadi. Dengan begitu artinya kelamin sudah mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Laki-laki juga akan mulai memproduksi hormon reproduksi yang disebut dengan hormon testosteron. Selanjutnya mari kita bahas terkait ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki. Apa sih yang tampak atau membuat tubuh laki-laki saat mengalami pubertas? Yang pertama, badannya bertambah tinggi dan besar, otot dada dan bahu melebar. Kedua, tumbuh janggut dan suara menjadi berat. Ketiga, tumbuh kumis, jambang, janggut, dan tumbuh rambut pada area ketiak, sekitar kelamin, dan bisa juga di area dada. Yang keempat, mulai berjerawat. Oh ya teman-teman, satu lagi yang harus kalian perhatikan ketika memasuki masa pubertas, baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Janganlah ragu untuk mengatakan tidak ketika orang lain menyentuh bagian pribadimu, menyentuh bagian mulut, dada, dan kemaluan, atau menyuruhmu buka baju di depannya. Selanjutnya, bagaimana sih kita merawat organ reproduksi baik bagi perempuan ataupun laki-laki? Yang pertama,
jangan memakai celana dalam terlalu ketat. Pakailah celana berbahan menyerap keringat. Pakaian dalam dan celana dalam minimal diganti 2 kali sehari. Membersihkan anus dan kemaluan dengan air bersih setiap buang air besar dan kecil. Pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Khusus perempuan, pakailah pembalut bila menstruasi. Setelah BAB atau BAK, jemur dari arah depan ke belakang hingga bersih. Dan untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk menghitam agar terhindar dari kanker penis. Dan setelah BAB atau BAK, jenggot yang bersih ya. Terima kasih teman-teman. Sekian video edukasi terkait masa pubertas pada remaja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa ditunggu untuk video edukasi berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Udah tahu tadi anak-anak ibu? Oke, kita tanya jawab dulu seputar video tersebut ya. Anak ibu nampaknya tadi memperhatikan semua ya. Jadi katanya yang pubertas itu mengalami perubahan fisik, ya kan? Fisik kepada kita dan organ reproduksi. Kalau untuk laki-laki itu namanya penis, kalau untuk perempuan namanya vagina. Jadi pada masa pubertas ini organ reproduksinya bagi yang laki-laki tadi kan udah ada tadi anak-anak ibu katanya udah mengalami mimpi basah. Berarti sel spermanya sudah aktif ya. Nah, bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi berarti organ reproduksinya sudah aktif juga. Nah, namanya ovum, sel telur kalau di kita ya. Kalau di laki-laki namanya sel apa? Sperma. Kalau di perempuan sel telur. Jadi kalau kita sudah mengalami hal tersebut, perlu nggak dijaga kebersihannya? Perlu, biar kita terhindar dari penyakit. Kalau misalnya laki-laki sesudah pipis, bagaimana cara membersihkannya? Dicuci. Ini kan laki-laki sering pergi main bola, nggak pipis sembarangan. Nggak dicuci-cuci. Itu nanti bisa terkena penyakit kelamin. Penyakit kelamin kalau sudah kena susah sembuhnya. Jadi harapkan nanti anak-anak ibu nanti walaupun seasik-asiknya anak ibu nanti main, kalau udah mau pipis cuci dengan bersih. Boleh pakai sabun, boleh, malah lebih dianjurkan. Ya, dicuci dulu pakai air, baru pakai sabun. Bagi anak-anak ibu yang sudah mengalami mimpi basah, laporkan ke orang tuanya. Yang perempuan juga yang sudah laporkan ke orang tuanya. Mak, saya sudah mengalami mimpi basah, Pak. Saya sudah mengalami mimpi basah. Mungkin laki-laki lebih enak curhatnya ke ayah, ya. Saya sudah mengalami mimpi basah. Perlu nggak kita mandi yang bagaimana? Ya. Yang perempuan juga kalau udah menstruasi perlu nggak mandi apa? Mandi wajib sama dengan yang laki. Kalau kita tidak mandi wajib selesai mens, sah nggak sholat kita? Begitu juga kita laki-laki. Kalau udah mimpi basah harus mandi besar namanya. Oke. Itu ya. Ketika haid datang, pakai apa untuk menjaga kebersihannya? Pembalut. Siap itu. Apakah pembalut itu kita pakai seharian penuh? Tidak. Tapi dia apa? Diganti. Kenapa diganti? Agar bakterinya tidak masuk ke organ reproduksi. Kalau misalnya anak ibu perempuan yang sudah haid, ya, tidak menjaga kebersihan alat reproduksi dengan baik, timbullah nanti keputihan. Keputihan ini kalau yang normal dia warnanya bening, tapi kalau udah berubah warna kuning, apalagi hijau-hijauan, itu sudah parah perlu diobati. Jangan malu bilang ke ibu di rumah. Ya, kenapa? Daripada nanti dapat penyakit yang susah disembuhkan. Yang laki-laki kalau malu ke ibu, ke siapa? Ke ayah. Lebih bagus ke ayah. Bisik-bisik berdua.
Yang perempuan juga ke ibu, bisik-bisik ke ibu. Nah, kenapa naik? Karena malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi ibu harapkan dari menonton video yang tadi, nanti materinya ada ibu bagikan sama anak-anak ibu ya. Kalian tempel nanti di buku ya. Nah, itu sebagai bahan bacaan kalian nanti di rumah ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Ini sengaja tadi kelompoknya ibu apakan kumpulkan perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena sedikit sensitif. Tapi walaupun seperti itu, ibu harapkan yang perempuan mengetahui ciri-ciri pubertas pada laki-laki, yang laki-laki pun begitu ya. Kenapa naik perlu bagi yang perempuan yang sudah mengalami tanda-tanda perubahan fisik pubertas itu? Apa kata di video? Jangan disuruh buka baju, apalagi terutama perempuan ya. Jangan mau dipegang. Yang laki-laki pun pula naik, jangan memegang anak orang. Yang perempuan pun jangan pula menggatal kata Adam ya. Dah yakin itu? Oke, sekarang kita mengerjakan LKPD dulu ya, sesuai kelompoknya. Bagikan ya. Ya, ini mah bahannya. Silakan siapa yang mengerjakan cepat dikerjakan ya. Sudah. Buat dulu nama kelompok dan kelasnya. Ya, buat dulu nama kelompok dan kelasnya. Ya, ya itu ini bahan bacaannya. Kalian cari orangnya betul nggak itu soalnya ini. Nih lihat, lihat dulu. Petunjuk pengerjaan LKPD-nya kakak ibu semua. Coba perhatikan ke depan dulu. Ini ada lembaran LKPD. Ada di situ tabel petunjuknya. Anak-anak ibu pilih. Bukan tanda checklist sesuai pilihan yang anak-anak ibu buat. Contoh, pubertas hanya dialami oleh anak perempuan. Mitos atau fakta? Mitos itu apa? Tidak betul. Kalau fakta? Betul. Silakan kalian. Oke, ini paham nih? Sudah siap? Coba periksa dulu ya. Ini sudah dibahas sama-sama ya. Ada soalnya yang kurang paham? Ada di sini ada. Ya. Baca sama-sama. Ini bagaimana? Udah dapat? Ada yang kurang mengerti naik? Udah. Dapat ya? Udah siap semua? Belum lagi sebelum udah siap, berarti paham ya? Udah berapa kelompok yang siap? 1, 2, 3, oke, tinggal berikan lagi. Silakan kelompok 3 dari sudah. Silakan kalian tentukan siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semua udah siap?
dulu. Oke, silakan ke depan berarti kelompok 2. Oke. 1. Dari kelompok 2. Mempresentasikan hasil. hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. 1. Pubertas hanya dialami oleh anak perempuan. Mitos. Apa pilihannya? Oke, katanya nomor 1. Ada jawabannya mitos. Oke, yang kedua, silakan. Tumbuh jerawat saat pubertas adalah hal yang normal. Fakta, oke, yang kedua fakta. Yang lain perhatikan ya, nanti anak-anak ibu menanggapi nih. Oke, yang ketiga. Anak laki-laki dan perempuan mengalami pubertas pada usia yang sama. Apa jawabannya? Oke. Menjaga kebersihan tubuh penting saat pubertas. Oke, yang keempat katanya fakta. Konsentrasi apa? Ya, Pak. 5. Perubahan emosi saat pubertas tidak boleh dibicarakan. Hah? Fakta? Oke, kita bandingkan nanti ya. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kita tampilkan dulu semua ya. Nanti anak-anak ibu sama-sama kita beri tanggapan. Kelompok 2 ya. Kelompok berapa lagi? Silakan. Kelompok 1. Nomor 1. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi hasil kelompok kami. Oke. 1. Pubertas hanya dialami oleh anak perempuan. Pertama mitos. 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 Oke. Tumbuh jerawat saat pubertas adalah hal yang normal. Fakta. Oke. Anak laki-laki dan perempuan mengalami pubertas pada usia yang sama. Mitos. Mitos. Oke. Menjaga kebersihan tubuh penting saat pubertas. Fakta. Oke. Yang terakhir. Perubahan emosi saat pubertas tidak boleh dibicarakan. Fakta. Fakta. Oke. 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 Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti kita bandingkan ya. Oke, kelompok 3 silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Oke. 1. Pubertas hanya dialami oleh anak perempuan. Mitos. Tos. 2. Tumbuh jerawat saat pubertas adalah hal yang normal. Fakta. Fakta. 3. Anak laki-laki dan perempuan mengalami pubertas pada usia yang sama. Mitos. Mitos. Menjaga kebersihan tubuh penting saat pubertas. Fakta. Perubahan emosi saat pubertas tidak boleh dibicarakan. Fakta. Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Tos. Ini jerawat saat pubertas adalah hal yang normal. Fakta. Oke. Anak laki-laki dan perempuan mengalami pubertas pada usia yang sama. Mitos. Menjaga kebersihan tubuh penting saat pubertas. Fakta. Oke. Perubahan emosi saat pubertas tidak boleh dibicarakan. Mitos. Mitos. Oke. Nah. Masalahnya lupa deh ya. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang tampil. Oke, kita di sini tidak
mencari kejelekan dari kelompok yang lain, tapi kita mempersatukan jawaban kita mana yang benar. Oke. Yang pertama, coba kalian perhatikan ya. Mana tadi soalnya? Coba kalian perhatikan. Mana lagi perhatikan semuanya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Adakah yang berbeda? Ada. Coba sebutkan apa yang berbeda ya. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 1 sama semua? Sama. Nomor 2? Sama. 3? Sama. 4? Sama. 5? Sudah. Nomor 5 ini ada yang berbeda. Kelompok 1, 2, dan 3 sama jawabannya. Sementara kelompok yang terakhir, kelompok 4 berbeda. Yang lain jawab fakta, yang kelompok 4 mitos. Sekarang kita periksa satu-satu ya. Pubertas hanya dialami oleh anak perempuan. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena anak laki-laki juga mengalaminya. Berarti ini betul. Ya. Betul. Oke, yang kedua, tumbuh jerawat saat pubertas adalah hal yang normal. Fakta. Bagus. Jadi jangan berkecil hati. Yang berjerawat, orang berjerawat, saya tidak. Jangan berkecil hati ya. Oke. Nomor 3, anak laki-laki dan perempuan mengalami pubertas pada usia yang sama. Mitos. Karena umurnya itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke, nomor 4, menjaga kebersihan tubuh penting saat pubertas. Fakta. Oke, betul. Ini udah menyeret yang anak ibu ini ya. Tinggal yang kelima lagi ya. Kita baca soalnya. Perubahan emosi saat pubertas tidak boleh dibicarakan. Fakta. Tidak boleh dibicarakan. Tadi di awal udah diterangkan. Mitos. Ya. Jadi ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini betul. Perubahan mood kita itu emosi. Orang yang mengalami masa haid, ya, menstruasi, moodnya berubah-ubah. Kadang sudah mau marah-marah aja, kadang sudah diam saja, nggak mau ditegur. Yang laki-laki juga seperti itu, udah petantang petente karena perasaan dia sudah abang-abang. Perubahan yang itu tuh, apalagi perubahan yang negatif itu, ya, emosi yang nggak stabil itu, agar nanti tidak menyakiti hati orang lain, boleh tak kita bicarakan? Tidak. Boleh. Kepada siapa? Ayah. Kalau laki-laki curhatkan kepada ayah. Ya, saya sudah mengalami ini. Jadi emosi saya seperti ini. Bagaimana menyikapinya ya? Yang perempuan kepada ibu. Kalau ada kakak, ada abang, boleh. Kalau malu kepada ibu, tanya kepada kakak, tanya kepada abang. Jadi mana jawaban yang benar? Caci. Oke, ini nilai 80. Tepuk tangan. Oke, ini nampaknya tuntas. Ya, oke. Ya, silakan ketua dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Bukan dulu. Oke, dah. Sekarang dengarkan dulu anak-anak ibu semua ya. Jadi dari kerja kelompok tadi yang anak-anak ibu kerjakan, anak-anak ibu sudah mengetahui hal-hal apa saja yang mitos dan fakta pada masa pubertas. Dan juga tadi melalui video yang ibu tontonkan, yang ibu tayangkan, anak-anak ibu diharapkan sudah bisa menjaga kebersihan diri masing-masing pada masa pubertas. Untuk menambah pemahaman anak-anak ibu semua, kita akan melakukan game. Mau main game? Oke, lanjut kita ya.
Kita main game. Ya, ini ya. Ya. Kita main quiz. Gamenya berupa quiz ya. Oke, tunggu dulu. Quiz. Ini rebutan. Udah jadi lagi ya. Rebutan. Tunjuk tangan dari kelompok mana, nanti dia yang maju ke depan. Oke? Oke? Nah, ya. Silakan. Untuk soal yang pertama kita putar. Putar bisa. Berdiri bisa. Putar. Oke, kita lihat apa pertanyaan pertama yang muncul. Ketika memasuki masa pubertas, salah satu perubahan pada anak laki-laki yaitu suaranya menjadi lebih. Siapa yang kira bang? Reza. Ini ya. Berarti kalau betul Reza nanti 1 poin untuk kelompok 1. Silakan. Betul? Betul. Tangan. 1 poin untuk kelompok 1. Oke. Putar lagi Aulia Reski. Putar. Oke. Kelompok mana? Berikut ini yang tidak termasuk dalam persiapan pubertas. Siapa? Lebih cepat tadi Abiza dari kelompok 2. Nah, ini apakah kelompok 2 dapat poin? Iya. Oh, mantap. Tanpa dibaca langsung tek. Iya. Berarti 1 poin untuk kelompok 2. 10. Oke. Ini lagi rebutan. Ya. Silakan putar Rehan. Silakan kalian baca soalnya. Masa ketika manusia Nggak ada nampaknya. Nah, Rehan. Oke, tepuk tangan. Ya. Udah, silakan ngapal putar. Harus cepat-cepat tunjuk tangan, berarti cepat dibaca soalnya. Oke. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ngapal. Lebih cepat ngapal. Oke, muncul. Menyenangkan. Siap? Oke, ini sekarang ibu lagi buka. Baca cepat, membaca cepat. Oke, udah Reski paling cepat. Silakan. Yes. Kan kamu yang jawab. Ibu kasih untuk 1, 2, 3. Sama dia. Oke. Tidak dihitung. Kalau yang satunya ada ibu hitung 3. Halo, perhatikan. Makanya baca cepat soalnya rebutan. Oke, Adam. Siapa yang cepat didapat? Perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan ketika memasuki masa pubertas. 1, 2. Poinnya 10, 20, 10. Ada 4 soal lagi.
Itu. Ya, ya, oke. Iya. Definisi katanya 11 sampai 20 tahun. Memang ada juga, tapi yang lebih tepatnya tadi yang diterapkan. Oke. Oke. Manusia akan Gimana, Lazam? pertumbuhannya besar. Masa? Remaja. Ya. Berarti ini 10, ini 20, 20. Oke. Oke, tunggu. Untuk melihat siapa yang unggul di antara, berarti ini udah di diskualifikasi. Ibu kasih lagi soal. Kasih soal. Ya. Tunggu dulu. Oke. Ibu harapkan dengan satu soal nanti udah ada yang unggul, ya. Mulai. Kotak berapa? Siapa? Oke. Antara kelompok 2 dan 3, 4. Oke, duluan. Harga apa? Kelompok tunggu dulu. Kotak berapa? Kotak berapa? Silakan maju ke depan. Buka kotaknya. Kotak berapa? Nah. Oke, itu pertanyaannya. Silakan pilih. Diberi waktu ya. Yang bukan. Lanjut. 1, 2, 3. Rian yang duluan. Berarti itu 20, 30, silakan. Kalau betul ya. Anaknya seimbang ini. Silakan. Tunggu dulu. Ibu hitung biar adil. Biar cepat dapat pemerannya. 1, 2, 3. Oke, Adam lebih cepat. Oke, berapa yang pilih? Waktunya belum habis. Ayo. Berarti pemenangnya kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ini kita ulang lagi kuisnya ya.
Posisi yang bagus. Sama dengan yang di kuis tadi tuh, tinggal kamu lagi memahami teksnya bagaimana. Dan ada yang belum paham soalnya? Udah siap? Udah? Oke? Udah kan siap? Udah siap? Itu silakan kumpul yang udah siap. Berapa orang lagi yang belum siap? Ulang naik. Ulang. Coba ya, sampai kena tangan sini boleh. Udah. Sudah waktunya habis. Ada tadi semua di kuis di teks pun ada. Oke. Ya. Dah, coba dengan anak-anak ibu semua ya. Dah, alhamdulillah evaluasi sudah selesai dikerjakan ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajaran, ibu ingin bertanya dulu ya sebagai penguatan materi ya. Jadi tadi kita udah nonton video, sudah mengerjakan LKPD, sudah ada kuis, ya kan? Nah, sekarang ingin ibu bertanya dulu, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini agar lebih mantap lagi, agar lebih mudah diingat anak-anak ibu lagi nanti ya. Yang pertama ibu tanyakan ya, pada masa pubertas yang mengalami pubertas itu apakah anak laki-laki saja, anak perempuan saja atau keduanya? Keduanya, mantap. Oke, apakah sama masa mengalaminya? Tidak. Ada yang cepat, ada yang Oke, yang ketiga, apa perubahan ciri fisik pada laki-laki ketika masa pubertas? Ada tumbuh kemaluan. Siapa itu apa yang dialami? Mimpi? Nah, itu primernya. Oke, jadi primernya itu kematangan organ reproduksi. Kalau untuk perempuan, apa tadi? Ciri fisiknya yang mana? Ciri fisik apakah haid? Muncul jerawat. Yang bisa dilihat, nah, yang fisik bisa dilihat apa lagi? Pinggul membesar, terus tumbuh payudara, bagus. Nah, terus? Bulu ketiak tumbuh. Nah, ya. Bulu ketiak tuh. Yang primernya, ya tumbuh bulu kemaluan. Yang primernya? Hah? Terus? Jadi harus itu fisik, nah. Primernya apa? Organ reproduksi matang dengan membuktikan adanya menstruasi. Ketika pada masa pubertas sampai nanti dewasa, perlukah kita menjaga kebersihan? Apa saja yang kita lakukan biar bersih? Apa? Ya, mencuci kemaluan ketika sudah pipis dan
Bagus. Yang apa lagi? Cuci tangan. Terus apa lagi? Mencuci tangan sebelum menyentuh kemaluan. Apa lagi? Hah? Mengganti pembalut setiap waktu ketika menstruasi. Terus apa lagi? Mandi dengan bersih. Bagi yang sudah menstruasi, udah selesai masanya nanti dan mimpi masa itu mandi wajib. Nah, siap itu agar terhindar kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang harus kita lakukan pada masa pubertas? Apa? Yang pertama apa bisa? Apa yang agar terhindar kita dari hal-hal yang tidak diinginkan? Apa yang kita lakukan? Jangan membuka baju. Jangan mau membuka pakaian kita ketika disuruh orang. Tidak boleh menyentuh dada, terutama bagi apa lagi yang ini suaranya mana? Apa lagi? Tidak boleh Tidak boleh menyentuh kemaluan. Ya. Tidak boleh. Bagus. Berarti anak ibu sudah paham semuanya ya. Ibu harapkan anak-anak ibu nanti praktekkan di rumah. Jangan, maksudnya dipraktekkannya itu jangan mau disuruh hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ya. Kalau ada masalah curhatnya kepada siapa? Laki-laki kepada abang boleh, kepada ayah boleh. Kalau tidak ada abang, tidak ada ayah boleh kepada ibu. Pokoknya orang yang kalian percayai. Kalau perempuan kepada ibu atau kepada kakak. Kalau tidak ada ibu dan kakak kepada orang yang dipercayai. Ya, biar nanti kita selamat, sehat. Ya, oke? Sudah paham? Ada lagi yang ingin dia ditanyakan? Oke, karena tidak ada lagi yang ditanyakan, materi kita pun sudah selesai. Ibu lihat tadi dari hasil evaluasinya pun sekilas jawabannya udah benar ya. Walaupun mungkin ada satu dua orang yang salah ya. Ketika ibu berkeliling tadi, ibu lihat jawabannya kamu buat itu. Karena di kuis pun ada tadi, ya nak? Di materinya pun ada, di videonya pun ada. Tinggal bagaimana kamu lagi memahami apa yang ibu tampilkan. Dan bacaannya pun tadi ada. Oke, sekarang karena waktu kita sudah habis ya. Besok ini kita lanjutkan dengan materi masa pubertas sudah, masa anak udah masa balita udah. Masa apa lagi? Masa